Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Itariani. Saya akan mempresentasikan hasil laporan pendahuluan yang sudah saya buat, yang sudah direvisi oleh pembimbing saya, Ibu Imardiani. Di sini saya mendapatkan kasus tentang acute kidney injury. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu definisi. Di sini gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu buang sampah metabolik tubuh atau melakukan fungsi regulasinya. AK atau acute kidney injury adalah penurunan fungsi ginjal secara cepat yang ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG yang diakibatkan penurunan produk nitrogen, kehilangan regulasi air, elektrolit dan asam basa. AKI juga disebut dengan GGA atau gagal ginjal akut, adalah sekumpulan gejala yang fungsi ginjal yang mengakibatkan fungsi ginjal terhambat secara cepat atau mendadak. Di sini etiologi di sini ada 3. Yang pertama itu prerenal, intrarenal dan postrenal. Di sini prerenal adalah penurunan laju filtrasi glomerulus yang mengakibatkan kerusakan hipoperfusi pada ginjal, yang biasanya kondisi ini disebabkan oleh dehidrasi, infak miokard, hemoragik dan sebagainya. Lalu yang kedua itu intrarenal. Di sini intrarenal adalah kerusakan glomerulus atau tubulus yang ada pada ginjal. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh adanya cedera yang mengakibatkan benturan, luka bakar, seseorang yang mengonsumsi obat-obatan NASD dan adanya infeksi. Lalu yang ketiga itu postrenal. Postrenal di sini adalah obstruksi pada jaringan urinalis. Maksudnya di sini ialah kerusakan pada bagian tubulus ginjal. Biasanya kondisi ini ditandai dengan adanya batu ginjal, adanya tumor, adanya pendarahan, lalu adanya obstruksi rectus urinalis. Baiklah, lalu di sini juga menurut Rifley, classification of acute kidney injury atau AKI ialah sebagai berikut. RIS ini GFR atau glomerulus filter rate menurun lebih dari 25%. Laju GFR menurun lebih dari 50%. Failure GFR menurun lebih dari 75%. Loss di sini maksudnya kerusakan pada ginjal secara komplit yang kurun waktunya 4 minggu atau 1 bulan. Dan yang terakhir ERSD maksudnya di sini ialah kerusakan pada ginjal yang kurun waktunya 3 bulan. Di sini juga ada beberapa tahapan yang ada pada AKI atau acute kidney injury. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahap pertama
tahap pertama itu tahap ini masih disebut ringan karena belum mempunyai gejala-gejala yang signifikan. Lalu pada tahap 2 di sini juga masih terlihat ringan, tetapi sudah dapat mendeteksi gejala-gejala seperti adanya protein dalam urin. Nah, lalu yang ketiga itu tahapan yang ketiga itu di sini tahapan yang ketiga pada AKI terbagi menjadi 2. Yang pertama itu stadium 3A dan stadium 3B. Nah, lalu yang keempat itu yang keempat atau tahapan keempat di sini ialah kerusakan pada gagal ginjal secara sebagian atau tidak menyeluruh. Nah, di sini ditandai dengan gejala anemia sebab seseorang yang menderita gagal ginjal akut atau AKI ini kekurangan zat besi. Lalu yang tahap kelima atau tahap terakhir ini adalah maksudnya kerusakan pada ginjal secara menyeluruh atau ginjal gagal secara menyeluruh atau total. Nah, di sini seseorang yang sudah termasuk dalam tahap 5 ini harus melakukan transplantasi ginjal atau cuci darah. Lalu yang ketiga itu manifestasi klinis. Nah, di sini ada beberapa manifestasi klinis menurut Arif. Nah, yang pertama itu peningkatan haluan urin. Nah, di sini kita ketahui bahwa seseorang yang menderita AKI atau gagal ginjal akut ini pada urin atau kencingnya terdapat atau warna urinnya menjadi keruh. Nah, menjadi keruh tidak seperti biasanya. Biasanya itu berwarna kecoklatan karena di sini urinnya sedikit dan mengandung darah. Lalu yang kedua itu peningkatan bun dan kreatinin. Nah, di sini sudah jelas jika seseorang yang menderita gagal ginjal akut akan ada peningkatan pada bun dan kreatinin. Biasanya bun atau urium di sini peningkatannya 10 sampai 20 mg per dl per hari dan pada kreatininnya peningkatan perharinya 0,5 mg per dl per hari. Nah, lalu yang ketiga itu anemia. Nah, jelas di sini seseorang yang menderita gagal ginjal akut akan terjadi anemia karena ia kekurangan zat besi yang ada pada tubuhnya. Lalu yang keempat kelemahan otot. Yang kelima itu asidosis metabolik. Nah, di sini asidosis metabolik dapat seseorang yang terkena gagal ginjal akut dapat asidosis metabolik. Lalu yang selanjutnya itu hiperkalemia. Nah, di sini seseorang yang menderita gagal ginjal akut dapat menyebabkan hiperkalemia. Ditandai hiperkalemia karena tubuh atau ginjal tidak dapat membuang sampah atau tidak dapat membuang kelebihan kalium. Nah, selanjutnya itu ada anemia, sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada muntah atau mual. Nah, di sini sudah jelas karena pengeluaran urin yang sedikit dan penumpukan kotoran atau sisa-sisa metabolisme yang ada pada tubuh tidak dapat dibuang oleh ginjal dan tidak dapat disaring, maka dapat menyebabkan mual dan muntah. Lalu napas mulut berbau amoniak. Sini juga saya sudah jelaskan karena seseorang adanya penumpukan dalam tubuh, urin tidak dapat dibuang, kotoran tidak dapat dibuang, maka di sini akan terjadi nafas yang bau seperti amoniak atau urin. Lalu selanjutnya edema. Nah, edema terjadi karena adanya penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, di sini biasanya pasien dengan GGA atau AKI akut kidney injury ini ditandai adanya pembekakan pada daerah tangan dan kaki. Lalu dehidrasi. Lalu seseorang itu
Lalu di sini gatal-gatal, turgor kulit jelek di sini, dan terakhir itu pola berkemin peningkat pola berkemi perubahan pola berkemi. Di sini jelas bahwa seseorang yang menderita akut kidney injury ini nih mengalami perubahan dalam berkemi atau yang disebut dengan oliguria. Nah, di sini selanjutnya itu komplikasi. Nah, ada beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien AKI atau akut kidney injury. Yang pertama itu ginjal, biasanya adanya edema pada paru-paru. Yang kedua itu gangguan elektrolit, biasanya terjadinya asidosis metabolik. Lalu yang ketiga itu neurologi. Nah, di sini biasanya pasien yang terkena gagal ginjal akut akan menyebabkan kejang, tremor, bahkan sampai koma dan penurunan kesadaran. Lalu yang keempat di sini gastrointestinal. Biasanya pasien mengalami komplikasi yang dialami pasien biasanya gastritis, mual muntah, terus adanya pendarahan pada gastrointestinal. Lalu yang kelima itu ada hematologi. Nah, hematologi di sini biasanya seseorang yang terkena penyakit anemia, akan adanya komplikasi anemia. Dan yang terakhir itu infeksi, biasanya seseorang yang mempunyai penyakit gagal ginjal akut atau AKI ini akan terkena komplikasi infeksi, antara lain pneumonia. Selanjutnya implementasi. Nah, implementasi di sini yang pertama itu penata laksanaan. Nah, yang pertama itu penata laksanaan. Nah, di sini ada beberapa penata laksanaan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu pola nutrisi atau pola makan. Nah, di sini sebaiknya pasien dengan gagal ginjal akut atau AKI ini harus membatasi mengonsumsi garam dan mengatur asupan cairan, karena dapat mempermudah ginjal untuk bekerja. Lalu yang kedua itu dengan terapi obat-obatan. Nah, kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan gagal ginjal akut ini nih terapi obat-obatan yang dokter sarankan atau dokter berikan kepada pasien tersebut biasanya dengan pemberian kalium, terus pemberian glukosa, dan biasanya pemberian sodium polisontric sulfonat. Nah, lalu yang ketiga itu pencegahan. Nah, pencegahan akut kidney injury ini ada beberapa. Yang pertama itu pola hidup yang sehat. Sudah jelas bahwa seseorang dengan mempunyai pola hidup yang sehat bisa mencegah terjadinya gagal ginjal akut dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola minum. Menjaga pola makan di sini maksudnya ialah seseorang itu harus menjaga pola makannya, ia harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu yang kedua, dan rendah diet protein. Lalu yang kedua itu pola minum. Nah, di sini sudah jelas bahwa seseorang harus minum sehari kurang lebih 1 liter atau 8 gelas. Lalu imbangi dengan olahraga yang teratur. Nah, olahraga di sini bisa olahraga ringan atau olahraga yang berat sekalipun. Olahraga yang teratur. Lalu yang kedua, berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan nyeri yang dijual bebas di kalangan. Nah, di sini maksudnya ialah sebaiknya menghindari mengonsumsi obat-obatan yang ada di warung-warung. Sebaiknya dianjurkan untuk selalu memeriksakan kesehatan ke dokter dan mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh dokter dengan cara mengonsumsi obat-obat sesuai dengan yang sudah diresepkan. Lalu yang ketiga itu lalu yang ketiga itu mengendalikan
penyakit gagal ginjal atau penyakit kronik lainnya. Nah, di sini sudah jelas kita ketahui bahwa jika seseorang yang sudah terkena penyakit, maka dia wajib dan harus untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin agar dapat mengetahui perkembangan penyakit yang ada pada dirinya. Nah, di sini juga dapat kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu antara lain. Nah, pemeriksaan penunjang antara lain itu tuh pemeriksaan urin, terus pemeriksaan darah, biopsi ginjal, terus endoskopi ginjal, lalu ultrasonol ginjal. Nah, selanjutnya itu dilakukan EKG, itu penata laksanaan. Nah, di sini juga ada penata laksanaan atau penata laksanaan pada pasien gagal ginjal. Yang pertama itu dialisis atau cuci darah, yang kedua itu menjaga keseimbangan cairan, dan yang ketiga itu penanganan hiperkalemia. Nah, maksudnya di sini penanganan hiperkalemia ialah kita ketahui bahwa pasien itu kan tinggi kelebihan kalium. Jadi di sini biasanya dokter memberikan terapi kalsium, glukosa, dan sulfonat. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dan pathway. Nah, di sini beberapa penyebab yang dapat menyebabkan AKI. Yang pertama itu prerenal, intrarenal, dan postrenal. Nah, prerenal di sini biasanya baiklah saya akan menjelaskan pathway. Prerenal biasanya dehidrasi dan lain sebagainya, lalu menyebabkan penurunan sirkulasi pada ginjal. Nah, karena penurunan sirkulasi pada ginjal itu tuh dapat menyebabkan kerja pada ginjal terganggu dan menyebabkan AKI, acute kidney injury. Lalu yang kedua itu intrarenal. Nah, di sini intrarenal itu tuh dapat menyebabkan gangguan fungsi dan struktur jaringan pada ginjal terganggu. Nah, dapat menyebabkan AKI atau acute kidney injury. Lalu yang ketiga itu dari postrenal. Nah, postrenal di sini dapat menyebabkan aliran urin menurun. Lalu setelah aliran urin menurun itu adanya penumpukan zat toksin pada ginjal. Nah, karena zat toksin pada ginjal itu tuh adanya penumpukan, lalu dapat menyebabkan merusak jaringan yang ada pada ginjal. Nah, di sini dapat menyebabkan AKI atau acute kidney injury. Nah, dari acute kidney injury ini didapatkan 5 diagnosa. Yang pertama itu ialah kerusakan integritas kulit. Nah, kerusakan integritas kulit itu tuh yang pertama GFR atau glomerulus filtration rate menurun. Nah, lalu karena GFR-nya menurun dapat menyebabkan kreatinin, ureum, bun atau kalium meningkat. Nah, karena meningkat terjadinya penumpukan pada tubuh atau pada kulit. Nah, karena adanya penumpukan pada kulit atau tubuh dapat menyebabkan gatal-gatal, terus dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan menyebabkan kerusakan integritas kulit. Lalu yang kedua itu ialah ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresi. Nah, di sini dapat menyebabkan beberapa masalah yang antara lain itu tuh yang pertama itu tuh karena ketidakmampuan mengekskresikan, lalu dapat menyebabkan retensi cairan Na dan natrium. Nah, di sini elektrolit pada cairan tubuh itu tuh menurun. Nah, karena
adanya maaf maksud saya di sini retensi cairan Na dan natrium dan elektrolit. Nah, dapat menyebabkan cairan tubuh meningkat. Nah, karena cairan tubuh meningkat atau edema dapat menyebabkan kelebihan volume cairan. Itu maksud saya. Lalu dua diagnosa. Lalu yang ketiga itu tuh ialah ketidakmampuan ginjal mengekskresi, lalu dapat menyebabkan penumpukan asam laktat atau asam organik. Nah, di sini karena penumpukan asam dapat menyebabkan asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini dapat menyebabkan diagnosa ketidakefektifan pola napas. Lalu dari asidosis metabolik ini dapat menyebabkan suplai O2 terganggu atau menurun. Karena suplai O2-nya menurun dapat menyebabkan karena suplai O2-nya menurun dapat menyebabkan asam dapat menyebabkan meningkatnya dapat meningkatnya metabolisme anaerob asam laktat meningkat. Nah, karena itu dapat menyebabkan fatigue. Nah, di sini fatigue dapat menyebabkan dua diagnosa. Yang pertama itu menyebabkan nyeri akut, dan yang kedua itu dapat menyebabkan nyeri akut dan dapat menyebabkan intoleran aktivitas. Nah, jadi 5 diagnosa yang sudah saya angkat itu yang saya jelaskan. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan observe card. Nah, di sini yang pertama itu pengkajian. Nah, pengkajian di sini kita tanyakan kepada klien. Yang pertama itu asesmen kita lakukan pengkajian identitas klien dan sebagainya. Lalu kita lihat dan kita tanya riwayat kesehatannya, riwayat dahulu, riwayat sekarang, apakah ada alergi, apakah tidak ada alergi, apakah pernah merokok, apakah keluarga mempunyai penyakit yang sama, apakah keluhannya dan sebagainya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita akan lakukan pemeriksaan fisik atau TTV, dan kita akan melakukan pemeriksaan secara head to toe. Lalu yang setelah kita lakukan pengkajian, yang kedua itu diagnosa. Nah, di sini saya mengambil 5 diagnosa. Yang pertama itu kerusakan integritas kulit, yang kedua itu pola napas ketidakefektifan pola napas, yang ketiga itu intoleran aktivitas, yang keempat itu nyeri akut, dan yang kelima itu kelebihan volume cairan. Nah, baiklah, yang pertama itu kerusakan integritas kulit. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas fisik. Lalu yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Terus yang ketiganya intoleran aktivitas berhubungan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Lalu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan kelelahan. Lalu yang terakhir itu ialah kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
NICNOC atau diagnosa. Di sini intervensi dan implementasi yang akan saya lakukan. Yang pertama itu tentang ketidakefektifan pola napas. Nah, setelah dilakukan 2 kali 24 jam, keadaan pasien membaik dengan dengan kriteria hasil pasien, klien tersebut tidak adanya peningkatan pada pernapasannya, terus RR-nya dalam batas normal atau TV-nya dalam batas normal. Nah, di sini saya akan melakukan implementasi, saya akan memberikan terapi oksigen pada pasien tersebut buat pasien senyaman mungkin dan dan kolaborasi dengan dokter. Lalu sudah itu yang kedua, nyeri akut. Nyeri akut di sini saya setelah dilakukan diharapkan 2 kali 24 jam diharapkan pasien tidak ada lagi nyeri berkurang atau pain control dengan implementasi pain management. Nah, di sini saya akan mengkaji nyerinya dari luas nyerinya. Terus sudah mengkaji, saya akan menganjurkan kepada pasien untuk untuk melakukan teknik relaksasi, misalnya tarik nafas dalam. Nah, lalu saya akan kolaborasi kepada dokter untuk pemberian analgetik. Nah, di sini intoleran aktivitas, setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam diharapkan pasien dapat baik untuk 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 ADL secara mandiri. Nah, saya lakukan ialah saya akan memotivasi kepada pasien bagaimana aktivitas apa saja yang ingin dia lakukan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada ibu saya. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Ima. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu.